Halo, selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggalnya saya lupa ya, tanggal bulan Juni, tanggal 5 atau 6 bulan Juni tahun 2020. Kali ini saya akan kembali membawakan topik My Book Collection. This is part 4 ya. Okay guys, welcome back again to my channel, and today is Tuesday here, and now I would like to share again about my book collection part 4. I already prepared the books, and I will tell you and I will give you a review about them. Buku yang pertama nih ya, langsung saja, ini bukunya keren banget. Okay, my first book is Ring of Fire. Ring of Fire is a term for many mountain, many volcano in the world, like a ring or arc. Yeah. So in this world we can find many mountain and volcano like many dots ya. Jadi di dunia ini ada yang disebut Ring of Fire, itu istilah untuk deretan gunung api yang sangat banyak, yang merupakan di titik pertemuan 3 lempeng benua, ya, jadi benua Eurasia, kemudian Pasifik, dan juga Australia, Indo-Australia. Ya, kalau untuk Indonesia sendiri, barisan gunung apinya itu dari mulai Sumatera, dari Aceh ke Sumatera Bawah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian ke bawah lagi sampai ke sepanjang Pulau Jawa dari barat ke timur, kemudian ke Lombok, Sumba-Sumbawa, kemudian ke Nusa Tenggara, sampai ke Tambora juga, kemudian ada ke atasnya ke Sulawesi, sampai ke Filipina, ke Jepang, kemudian ke Pasifik, Amerika, termasuk Selandia Baru itu juga termasuk ya. Jadi itu yang disebut Ring of Fire. Nah, kenapa buku ini berjudul Ring of Fire? Karena si penulisnya itu yaitu Lawrence Blair dan Lorne Blair. Ini adalah adik kakak yang melakukan liputan dokumenter. Jadi mereka orang Perancis yang tertantang untuk meliput bagaimana kehidupan khususnya suku-suku terasing di Nusantara. Jadi mereka datang ke beberapa, kurang lebih 6 atau lebih suku terasing, yaitu yang di Papua, kemudian juga di Kalimantan, ke Dayak, kemudian juga ke Toraja, kemudian ke Nusa Tenggara Barat, dan mereka juga sempat tinggal di Bali, kemudian ke Krakatau. Jadi ada banyak sekali yang tempat dijelajahi, dan mereka dokumentasikan dalam bentuk buku yang sangat bagus. Jadi ini buku bagus menurut saya. Kalau Anda ingin lihat dalam versi videonya, tinggal cari aja di YouTube dengan judul yang sama, yaitu Ring of Fire, kemudian ada Lawrence Blair ya. Ini bukunya buku lama, tahun 70-80 kisah perjalanannya, tetapi menggunakan kapal layar ya. Jadi penulis itu terinspirasi dari tulisan-tulisan para naturalis sebelumnya, baik misalnya Weber, kemudian juga Wallace, yang kita tahu bahwa di Indonesia itu ada garis Wallace. Nah, semua kisah itu diabadikan dalam buku ini, sangat-sangat menarik gitu ya. Saya sudah baca semua dan akhirnya saya lihat juga versi videonya. Kalau videonya saya baru lihat 2 atau 3 video gitu ya. Itu saja. The next book is La Tahzan. La Tahzan itu nafi dalam bahasa Arab, artinya larangan, jangan bersedih gitu. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, dan juga jangan bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kita. Jadi ini buku ajaran Islam, intinya jangan bersedih. Kemudian pengarangnya Dr. Aid Al-Qarni, dan ini juga buku bestseller ya. Sudah dicetak bahkan oleh banyak penerbit, tidak hanya satu penerbit tapi banyak penerbit, dan bestseller laku keras. Ini bagaimana panduan supaya hidup kita tidak mudah bersedih gitu ya. Ini cukup tebal, covernya bagus. Ini juga recommended ya. The third book is
Greetings from Tambora ya. This book is using English fully using English. Jadi semua ini buku berbahasa Inggris dan ini bercerita tentang Tambora. Jadi Tambora itu sebuah gunung, a volcano in Sumbawa Island ya. Sumbawa Island. Nah, this. Ya. Jadi Tambora ini berada di sini. Dan yang paling menarik, ini maaf ada semut. Di Pulau Sumbawa. Nah, ini Tambora ya. Nanti saya akan ulas sedikit. Jadi Tambora itu gunung yang sangat bersejarah karena letusannya banyak sekali mempengaruhi perjalanan sejarah dunia. Dia mulai meletusnya tanggal 5 April tahun 1815 ya. First explosion is on 5 April 1816 until 10 or 11 sampai tanggal 10 atau 11 April. Jadi kurang lebih hanya 5 atau 10 atau 6 hari letusannya, tetapi letusannya telah sangat dahsyat. This explosion is the third ya, the big third explosion. Jadi ledakan yang paling dahsyat sedunia itu yang ada di Amerika, kemudian di New Zealand, dan ini yang ketiga. Lalu apa saja yang dipengaruhi oleh letusan ini? Tentu saja jumlah korban itu sangat banyak. Yang kedua, untuk di Eropa itu sebenarnya tidak hanya Eropa, yang hampir seluruh dunia, dia telah menyebabkan terhalangnya sinar matahari, sehingga yang biasanya summer itu tidak ada summer, a year without summer. Jadi tahun tanpa musim panas. Dan karenanya saat itu sedang ada peperangan dari Napoleon atau Napoleonic War, akhirnya gagal dan terhenti gitu. Because tidak didukung cuacanya untuk peperangan, sehingga banyak meriam-meriam yang tidak bisa jalan dan sebagainya. Akhirnya Napoleon terhenti peperangannya dan kalah gitu ya. Kemudian untuk di Amerika ini setelah menyebabkan kelaparan, di Eropa juga menyebabkan kelaparan, di Eropa juga kelaparan, dan perpindahan penduduk exodus itu dari Amerika Timur ke Amerika Barat, sehingga Amerika menambah 4 atau 5 wilayah baru di sebelah barat yang sebelumnya relatif kosong, karena pada awal-awal orang-orang Amerika itu kan orang-orang pindahan dari Eropa itu kebanyakan di wilayah timur gitu ya. Tapi setelah ada ini ada banyak yang ke barat. Kemudian juga untuk di Swiss itu ada penulis bahkan menghasilkan karya-karya horor ya, karena adanya musim dingin atau musim panasnya nggak ada, jadi sekali musim dingin terus ya. Frankenstein, kemudian Vampire itu juga kisahnya di gara-gara Tambora. Untuk bunyi letusannya terdengar sampai Bengkulu yang terjauh dan sampai ke Makassar di timur. Kemudian juga kalau debunya itu akibat dari debunya nyampe ke Jawa Tengah ya, ke Jawa Tengah. Dan kemudian yang menarik adalah saat itu belum ada sarana telekomunikasi. Saat itu penguasa di Nusantara itu Raffles. Kejadiannya tahun 1815, tetapi Raffles itu baru tahu bahwa itu suara letusan itu pada tahun 56 ya. Jadi lama sekali itu Raffles bisa tahu, karena sebelumnya dikiranya ada serangan musuh, ada meriam atau apa, belum terpikirkan bahwa itu adalah serangan gunung api. Jadi baru ada resmi catatan bahwa ini ledakan gunung itu lewat dari 20 tahun kemudian baru penguasa saat itu tahu gitu. Kalau sekarang kita beberapa menit lalu ada letusan, kita sudah tahu hampir real time ya bahwa ada letusan di mana dan di mana ya.
Saya akan kasih lihat sedikit isinya. Dan di wilayah Tambora itu sebelumnya ada 6 kerajaan. Ada 6 kerajaan, tetapi yang 3-nya hancur atau punah gara-gara letusan ini, sehingga masih hanya tersisa 3 lagi, gitu ya. Oke. The fourth book is ya 151 konspirasi dunia gitu ya. Oke. 151 World Conspiration. This book is very inspiring for me because not just a new thing, not a new thing, but for me it's like enrich my knowledge. Kalau kita sekarang mendengar istilah konspirasi, seakan-akan itu sebuah fiksi yang tidak bisa dipercaya. Padahal konspirasi itu sesuatu yang nyata dalam hidup. Ya, conspiration is one of the life fact ya. Fact. Jadi salah satu memang di dunia itu ada konspirasi. Walaupun tidak berarti segala hal itu konspirasi, tapi konspirasi itu ada dan itu saya percaya ya. Di sini diceritakan yang menarik itu kisah bagaimana hoax itu disebarkan dengan cara yang sangat cerdas sehingga bisa mengubah sejarah karena menipu saat itu Perang Dunia ke-1, kedua itu juga di sini sudah ada. Menarik. Ini pengarangnya Alfred Suci ya. Alfred Suci. Tebal sekali. Di sini dibahas juga tentang 911 dan juga tentang Osama bin Laden. Tentang Soekarno, tentang Marcos, tragedi pembunuhan 6 juta orang Yahudi di Jerman, terus Hitler ada juga, kemudian Protokol of Zion, nuklir Iran dan fobia Barat, Mesirisasi Timur Tengah, skandal Lapindo, misteri suksesi Orde Baru, neraka Guantanamo, Kabbalah, Flaming Rose, Satanic Verses, banyak sekali. Sangat menarik ya, tapi saya sudah agak lupa sebagiannya. Next, Atlas. Ini sudah saya beli lama, tapi saya baru selesai mengulang lagi membaca ini beberapa hari lalu. Sudah bisa ditebak ya kalau Atlas itu seperti apa. Dan karenanya saya juga baru sadar ada beberapa tempat di Indonesia yang namanya ada ganda gitu ya. Misalnya Martapura itu yang terkenal, kita kenal itu di Kalimantan Selatan. Ternyata di Sumatera juga itu ada nama Martapura. Kemudian Banjar juga tidak hanya di Kabupaten Banjar di Jawa Barat, tapi juga Banjar ada kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan ada beberapa kesamaan nama tempat lain yang baru saya sadari sekarang. Saya juga meneliti riwayat perjalanan saya saat itu. Saya terbang ke Jayapura, kemudian ke Papua New Guinea, dan saya lihat petanya baru sekarang gitu. Jadi saya pernah ke sana, yaitu ke Wutung ya, atau Vanimo. Jadi saya ke perbatasan bagian timur di Nusantara, khususnya di Jayapura ke Papua New Guinea. Hanya 1 jam kurang lebih, 1 sampai 2 jam. Teknik 80 rahasia melizitkan omset ya. Nah ini buat pebisnis cocok ya. Editornya Michael Dalton dan Johnson. Di sini banyak sekali strategi supaya penjualan kita itu melejit.
tidak hanya meningkat secara progresif tapi bisa melejit. Saya akan bacakan saja sedikit-sedikit. Ini gabungan artikel ya. Ini bagian-bagiannya tentang bagaimana cara memprospek, kemudian cold call, keahlian bertelepon, pertemuan penjualan, pertanyaan, penundaan, dan keberatan. Ini saya paling suka di bab ini karena setiap penolakan itu pasti ada objection ya. Baik diungkapkan atau tidak, stated or not stated. If someone refuse to buy our product, there is an objection about something. So we should know as a marketer, as a seller, we should know what kind of objection they have. Kemudian ini presentasi, keahlian penjualan, strategi, kemudian nilai penutupan penjualan, negosiasi, hubungan dengan pelanggan, dan lainnya. Ini tebal juga. Ini sudah beberapa waktu lalu saya beli. Muhammad sang yatim, janji dan kemenangan yang dinanti. Oke. Ini penulis aslinya Profesor Dr. Muhammad Samih Said ya. Ada banyak sekali buku biografi tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk yang ini bedanya adalah pendekatannya seperti penulisan novel. Jadi lebih santai, lebih humanis, sentuhan-sentuhan humanisnya cukup dieksplorasi daripada beberapa buku sirah nabawiyah yang lain yang biasa seperti biografi saja. Maka ini ada kisah-kisah humanismenya yang lebih dikedepankan. Dan ini juga tebal sekali. Ini terbitan Al-Azhar, karena Al-Azhar itu salah satu universitas yang terkenal di dunia yang berada di Mesir, dan di sana ada penerbitannya. Nah, kemudian ada lomba setiap tahun, kira-kira buku-buku terbaik itu seperti apa, dan ini adalah salah satu pemenang dari lomba buku itu. Jadi ini pastinya sudah diterjemahkan ke banyak negara. Saya belum selesai baca buku ini. Insya Allah semoga saya bisa segera selesaikan. Nah, ini judul bukunya 29 Hari Jago Bahasa Arab. Ya. Ini pengarangnya adalah teman saya satu fakultas. Beliau kalau tidak salah sih kuliahnya jurusan sastra Sunda. Ya. Orang Kalimantan tapi kuliahnya sastra Sunda. Tapi belakangan dia sangat tertarik bahkan menjadi ahli untuk bahasa Arab dan membuat atau menerbitkan buku ini. Jadi 29 Hari Jago Bahasa Arab ini bagus karena yang saya lihat ini sangat praktis dan mudah diterapkan. Jadi setiap hari ada babnya. Untuk hari pertama ini adalah misalnya membentuk kata ya. Membentuk kata itu salah satu dasar-dasar dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada akar kata, kemudian ada tambahan-tambahan atau ada bentukan-bentukan dari akar kata itu. Kalau kita paham bagaimana sebuah kata bisa berubah, bisa bertransformasi walaupun masih di akar kata yang sama, maka itu akan jauh memudahkan pemahaman kita dalam bahasa Arab. Kemudian cara membentuk kata ini di hari yang keduanya. Kemudian ada wazan. Wazan itu kayak pola ya, pattern. Pattern. Oke. Ini bagus banget. Nah, ini buku apa ya disebutnya, saya lupa lagi. Kalau orang bahasa Perancis sebutnya buku konjugasi. Buku tasrif ya kalau nggak salah.
Tasrif itu tadi sama kata-kata yang berubah-ubah dari satu pola, dari satu akar kata kemudian jadi satu kata, dari satu kata itu diubah-ubah jadi banyak bentuk. Contoh dari tasrif adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu dari 3 akar kata fa, ain dan lam kemudian bisa jadi satu kata fa'ala. Dan untuk fa'ala ini ada 6 pola berikutnya, fa'ala, fa'ula, fa'ila, dan kesananya berbeda. Ini jadi pola-pola konjugasi. Dalam bahasa Prancis pun itu ada seperti itu. Jadi ada sulasi majid, sulasi mujarrad, kemudian seperti itu ada banyak sekali istilahnya. Tapi buku ini tuh kayak pola utama ya. Pola utama untuk bahasa Arab, karena kalau kita sudah menguasai pola utama maka kita bisa terapkan ke kata-kata yang lain. Misalnya fa'ila jadi ke hasiba, fa'ila yaf'alu jadi hasiba yahsabu gitu kan. Kalau fa'ala yaf'ulu itu qatala yaqtulu ke kata-kata itu. Jadi setiap kata-kata dalam bahasa Arab akan merujuk ke salah satu pola yang ada di buku itu. Ini judulnya Menemukan Khusyuk yang Hilang, bestseller dari Abu Sangkan. Abu Sangkan itu bisa dikatakan penulis atau motivator yang punya spesialisasi dalam meneliti bagaimana sholat itu. Jadi ibadah sholat itu beliau spesialisnya. Dari mulai gerakan fisiknya, kemudian kaitannya dengan kesehatan, kemudian bagaimana trik-triknya beliau penulisnya. Dan kami pernah bertemu di satu forum. Kemudian buku itu dijual di forum itu dan saya beli gitu. Saat itu istri saya yang ingin buku ini, jadi saya belikan untuk istri saya. Okay guys, I think all books for today is already reviewed, and don't forget to subscribe and click the button of bell button in order to get further information. If there is update of my channel, and you can comment something if you think you need to correct something for correction or inquiry or something, anything, you can make a comment below, and then you can share of course, and you can click like. Yes. Oke pemirsa, saya cukupkan dulu untuk bahasan kali ini. Itu buku-buku yang saya rekomendasikan untuk Anda, dan saya masih punya banyak buku lain. Sebegitu saja dulu untuk saat ini. See you and bye-bye. Aduh, pegal, kesemutan. Oke.